saya menjemput pasien yang gaduh gelisah di masyarakat gitu ya. Tentu ini banyak pengalamannya dan banyak suka dukanya juga, Iya, dari betul. rasa ketakutan karena dia membawa senjata dan sebagainya gitu ya. Saya kasih nama itu empati. Emang harus seempati itu, Prof? Iya. Iya, memang empati, baik keresahan, baik permasalahan gitu kan muncul tentunya menjadi sebuah alternatif solusi ya. Podcast, pojok obrolan sehat broadcast. Selamat pagi Sobat Sehat, kembali lagi di acara kita Podcast, pojok obrolan sehat broadcast. Bersama saya host hari ini, Ayu Puja Jahra, saya perawat dari Rumah Sakit Durensawit dan saat ini juga saya bertugas sebagai perawat di ruangan ICU. Nih Sobat Sehat, sebelum kita memulai acara podcast kali ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Perawat Nasional Indonesia yang ke-50 tahun. Dan tak lupa juga selamat kepada PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, yang juga sudah berdiri selama 50 tahun juga pada tanggal 17 Maret 1974. Nah Sobat Sehat semuanya nih, saat ini saya juga gak sendirian nih. Saya mempunyai tamu yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena saya kedatangan perawat senior yang sudah lama juga beliau berkecimpung di dalam dunia keperawatan. Kita sambut Bapak Nurse Muhammad Supriyadi MK atau biasa di rumah sakit kita panggil Prof Yadi. Disclaimer dulu nih ya Sobat Sehat semuanya ya. Prof di sini itu bukan berarti profesor ya Prof ya. Iya. Tapi panggilan cinta dan sayang kita kepada Prof Yadi. Sambil kita doakan semua ya Sobat Sehat semuanya. Semoga kedepannya Prof Yadi mendapatkan gelar profesor. Amin. Oke Prof Yadi, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, Nurse Ayu sehat ya. Sehat, alhamdulillah. Gimana Pak puasanya sampai saat ini? Masih lancar? Alhamdulillah, insya Allah lancar, amin. Amin ya Allah. Ya, gini Pak, kemarin kan kita memperingati hari ulang tahun yang ke-50 tahun PPNI ya. Itu ya ulang tahun masa emas lah ya Pak ya. Masuk ke setengah dekade di usia 50 tahun ini. Yang saya ingin tanyakan, apa yang Prof dapat simpulkan di usia 50 tahun ini bagi perawat di Indonesia? Ya, terima kasih Nurse Ayu. Sebelumnya kita kembali ya ucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh perawat Indonesia, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri, karena kita punya beberapa perwakilan di luar negeri juga. Sekaligus Hari Perawat Indonesia ini bertepatan juga dengan hari berdirinya organisasi profesi PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, yang memang pada tahun ke-50 ini memang mengusung tahun emasnya PPNI ini. Tahun emasnya PPNI ini. Betul sekali. 50 tahun. Betul. Ya, tahun emas ya. Betul. Nah, PPNI ini pada tahun ke-2024 di usia yang 50 tahun mengusung tema tahun emas PPNI, peduli untuk bersinergi. Ya, gitu ya. Nah, kemudian hal ini memang sejalan dengan peran daripada organisasi profesi melindungi, mengayomi dan seterusnya, juga selaras nih dengan apa yang menjadi pilar di Kementerian Kesehatan, bahwasannya ada transformasi khusus kesehatan itu di SDM. Nah, tentunya organisasi profesi sebagai wadah teman-teman khususnya tenaga kesehatan di perawatan ini bersinergi lah tentunya, baik dengan Kementerian Kesehatan, dengan lembaga stakeholder lainnya. Seperti itu menurut saya. Dari pengalaman Prof sampai sekarang saya yakin pengalamannya sangat banyak ya Prof ya. Sudah pernah bertugas di mana saja Prof? Nah, kalau bertugas ya, saya jadi seorang perawat lulus di tahun 2002 ya. 2002. Saya masih SMP ya. 2002 itu kemudian jeda berapa bulan ya, karena proses pencarian gitu kan. Di awal tahun 2003 saya berkesempatan tuh di RSKD Durensawit ini. Jadi berapa tuh usianya? 21 tahun 21 ya. tahun. 21 tahun mengabdi di RSKD Durensawit ini. Tentu banyak sekali pengalaman baik suka dan duka menjadi seorang perawat.
saya pertama kali berdinas di ruang IGD. Iya. Mana RSKD Duren Sawit pada waktu itu masih baru sekali gitu kan. Di IGD sampai ada bangunan di belakang itu berdiri baru. Ya. Saya pun ikut pindah di instalasi kedaruratan emosi dan perilaku pada waktu itu namanya ya. Jadi tidak jauh-jauh tuh dari kedaruratan saya berdinas. Kemudian di Bangsal Jiwa pernah saya Bangsal Jiwa. Kemudian buka layanan klinik poliklinik satelit namanya istilahnya dulu, kelas jauh tuh. Ya, betul. Jauh karena pakai satelit. Nah itu adalah melayani teman-teman warga binaan sosial panti sosial tuh di bawah itu. Akhirnya kembali lagi ke emergensi ke IGD, terus berkesempatan di komite keperawatan dari sub kredensial, terus kemudian berpindah sub etik dan disiplin profesi, dan kemudian sampai dengan saat ini ada di KSP perawatan ya. Gitu. Itu menurut saya pengalamannya. Nah tadi kan seperti dijelaskan ya ada suka duka di Duren Sawit. Nah mungkin bisa di-sharing nih ke sobat sehat semuanya nih untuk suka duka menjadi perawat itu apa, Prof? Ya tentunya itu tadi banyak yang bilang tuh perawat itu adalah malaikat tak bersayap ya. Ya betul, malaikat tak bersayap. Ini juga memang kalau di kesehatan itu garda terdepan di layanan kesehatan. Nah, menjadi seorang perawat tentunya suka duka yang dialami baik berdinas gitu kan. Nah, tentu ini lebih banyak dinasnya nih. Yang paling banyak berkesan itu karena rumah sakit ini khusus rumah sakit jiwa ya pada waktu itu ya. Pada waktu itu. Dan saya lebih banyaknya itu di kedaruratan ya. Betul. Sehingga saya menjadi tim penjemputan, macam-macam. Saya menjemput pasien yang gaduh gelisah di masyarakat gitu ya. Tentu ini banyak pengalamannya dan banyak suka dukanya juga dari rasa ketakutan karena dia membawa senjata dan sebagainya gitu ya. Dan ini yang paling banyak berkesan. Kemudian ya berdinas pada waktu itu di tahun 2004 ya, kalau 14 ya yang ada tsunami Aceh ya. Betul. Kesempatan bantu teman-teman di sana gitu. Kemudian di bencana-bencana lain tentunya ini menjadi pengalaman tersendiri ya. Bukan hanya sukanya saja tapi dukanya kita sebagai sesama gitu. Betul. Ya, kita ikut merasakan juga seperti itu. Banyaklah sekali. Iya, banyak suka duka ya, Prof ya. Betul. Apalagi hampir 21 tahun ya, Prof ya. Iya, 21 tahun ya. Iya, betul 21 tahun. Nah, untuk sobat sehat nih yang belum tahu nih ya, Prof ya. Kalau Prof Yadi ini tahun ini menjadi nakes teladan di lingkungan Provinsi Administrasi Kota Jakarta Timur. Benar ya, Prof ya? Di kota ya. Oh, di kota administrasi ya. Di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur, betul. Dan besok akan menuju ke tingkat provinsi. Insyaallah, amin, doain ya. Amin ya, semoga menjadi yang terbaik ya. Amin, nanti amin. sobat sehat semuanya kita doakan yang terbaik. Semoga Prof Yadi bisa menembus sampai ke tingkat nasional dan menjadi yang terbaik. Amin. Amin, Ya Allah, amin ya Allah. Kalau boleh tahu nih Prof ya, gimana sih caranya menjadi seorang nakes teladan, dan nakes teladan itu apa ya, Prof? Oh iya. Nakes teladan itu kita ada regulasinya juga ya di Permenpan ya. Kemudian ada proses seleksi dan usulan. Pertama itu dari tingkat berdinasnya dulu. Nah, saya juga nggak tahu nih pada waktu itu gitu kan. Pada waktu itu yang ditanya adalah inovasi. Inovasi. Ya kan, punya inovasi apa? Terus ada saya menyampaikan sebuah inovasi, ide gagasan. Kemudian ada syarat-syarat administratif dari rumah sakit yang harus kita siapkan, baik surat-surat. Yang paling penting tuh kalau buat laki-laki ada di situ bunyinya itu pernyataan tidak merokok. Nah, saya nggak merokok. Kemudian tidak pernah menjalani hukuman disiplin. Oh iya. Nah, seperti itu. Terus kemudian nanti ada proses seleksi administratif, ada kita membuat esai. Kemudian nanti kita presentasi tuh dari tingkat rumah sakit sampai dengan nanti ke Sudin ya, ke Sudin, ke
Kesehatan Jakarta Timur. Nah di situ nanti dilombain lagi tuh Mas Ayu. Dilombakan lagi dari seleksi administrasinya sampai dengan nanti pertanyaan ya, tanya jawab dari hasil paparan yang kita terkait dengan inovasi. Inovasi kata kunci. Ya, inovasi. Nah, inovasi apa yang dilakukan Prof sampai menjadi nakes teladan? Nah, saya kasih nama itu empati. Emang harus seempati itu, Prof? Iya. Iya, memang empati ya. Tapi ada kepanjangannya nih. Oh, ada kepanjangannya. Empati itu bukan hanya kita harus berempati. Betul. Ya. Juga empati ini saya beri panjangannya itu adalah elektronik manajemen pelayanan panti terintegrasi. Ya. Nah, terintegrasinya dengan apa gitu. Nah, ini terintegrasinya dengan layanan BPJS. Bridging dia dengan BPJS. Kemudian dengan SIM RS. Nah, kemudian sekarang ini kita sudah mengintegrasikan di notifikasi by email dan notifikasinya by WhatsApp. Kita menggunakan API atau integration ya, protokol gitu. Programnya dari RSKD Duren Sawit semua, kemudian servernya di Duren Sawit. Yeah. Kita server sendiri. Gitu. Tadi kan Prof menanyakan tentang sistem empati. Bagaimana sih untuk sistem empatinya tersebut, Prof? Sistem empati ini digunakan ya. Tadi kan dibuat dan dikembangkan oleh RSKD Duren Sawit nih. RSKD Duren Sawit kemudian digunakan oleh petugas-petugas panti sosial yang ada di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Untuk apa? Untuk merujuk warga binaan sosialnya yang mengalami baik masalah jiwa maupun fisik. Gitu. Karena kita ada porsi 60% memang melalui kekhususan jiwanya, 40% ini boleh kasus-kasus dengan umum. Nah, seperti itu. Jadi dimanfaatkan oleh teman-teman petugas panti dalam merujuk. Nah, ini salah satu pilar lagi nih, transformasi layanan kesehatan rujukan, gitu kan. Daripada sekarang melihatnya setelah di masa COVID, gitu kan, semuanya serba digital. Nah, ini juga adalah salah satu transformasi layanan kesehatan rujukan dan transformasi digital. Oh iya. Nah, biasanya kan ide atau inovasi itu muncul dari sebuah keresahan ya, Prof. Iya, betul. Nah, yang saya ingin tanyakan juga keresahan apa yang muncul pada Prof Yadi sehingga sistem ini muncul, sistem empati ini muncul? Baik keresahan, baik permasalahan gitu kan muncul tentunya menjadi sebuah alternatif solusi ya. Ini berawal di tahun 2001 dan 2002. Di mana di tahun 2001 ini saya berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan di salah satu universitas ya sebut aja ya Universitas Brawijaya Malang. Kebetulan saya mengambil peminatan gawat darurat nih Nur Sayu. Kita ketahui bahwa gawat daruratan itu bukan hanya lingkupnya di hospital ya, bisa juga sebelum rumah sakit, sesudah rumah sakit, atau kita kenal dengan intra-hospital, hospital dan antar-hospital seperti itu. Kemudian di salah satu program studinya itu, di kurikulumnya itu di semester akhir ya, itu ada namanya aplikasi keperawatan. Ya. Nah, bagaimana di situ mengidentifikasi kaitannya dengan peminatan kita di keperawatan itu, khususnya keperawatan gawat darurat. Kemudian ada satu lagi, inovasi apa yang mau dikembangkan di dalam itu. Ya. Nah, kemudian saya sama teman-teman di IGD itu mengumpulkan, kita bikin FDG lah, grup diskusi yang tadi itu ya. Betul. Nah, sampai saya diskusi juga dengan teman-teman di bidang keperawatan, ada perlunya sebuah perubahan. Karena awalnya dulu kita masih menggunakan paper base, melayani seluruh panti. Itu kalau setiap hari mau dirujuk, mereka kirimkan foto BPJS-nya. Wah, penuh tuh Mbak Ayu. Betul. Ya kan, kita tahu aja hampir mencapai 7.000-an warga binaan sosial. Kalau sehari dirujuk 30 ya 30 BPJS itu kita terima foto penuh kan nanti memori kita. Betul. Nah, tentu ada permasalahan lain, bukan hanya mengirimkan datanya melalui manual, foto dan
seterusnya ada permasalahan-permasalahan yang paling penting adalah identitas pasien gitu kan, karena pasien ini tidak didampingi. Iya betul. Ya. Dia dirujuk ke RSKD Duren Sawit, dijemput sama ambulans kita, nanti pendaftarannya kita yang kelola juga sendiri, mereka hanya melampirkan surat pengantar. Nah surat pengantar ini juga menjadi masalah sendiri, numpuk kan. Iya betul, numpuk. Kemudian keluhan-keluhan ini juga kan kita tidak tahu karena bisa menggunakan secari kertas, hilang, slip segala macam gitu. Dan yang paling penting adalah lintas sektornya ini. Pada warga binaan sosial ini kan kita tahu ya sama-sama teman-teman di WBS ini unik. Sehingga mereka kadang ingat dengan namanya, kadang lupa gitu kan segala macam. Sehingga identitas yang berupa nicknya ini juga sulit. Iya gitu, betul. Sehingga mengajukan kembali baru nick baru. Nah ini yang diminimalisir dengan apa? Dengan MOU dengan Dukcapil. Iya betul. Jadi bekerja sama ya, betul. Prof ya. Selain daripada bridging gitu. Paling itu ya sistemnya. Tadi kan Prof sampaikan ke panti ya, Prof ya. Ke panti. Nah, berapa panti yang sudah menggunakan sistem empati ini, Prof? Di awal sistem ini jadi rancang bangun dan diuji cobakan di tahun 2022 akhir. Sebelum kita sosialisasikan ke seluruh panti, ini saya dan teman-teman ini ada 2 panti. Kita uji kelayakan, apakah aplikasi ini sudah layak digunakan, apakah mudah digunakan, atau kesulitan-kesulitan apa yang dirasakan oleh tugas panti, atau sesuai enggak dengan rancang bangun yang kita siapkan tadinya itu. Ini kita sudah patenkan. Di rancang bangun kita sudah patenkan, hakikan, kemudian di aplikasi juga ini sudah dihakikan juga. Kemudian di tahun 2023 awal ini sudah mulai dari 2 panti sampai dengan saat ini adalah 25 panti. Semua panti sudah menggunakan. Iya. Wah banyak sekali ya Prof ya sudah bekerja sama. Ya, gitu. Dimanfaatkan oleh 25 panti milik Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial. Gitu. Oh iya Prof. Kenapa sistem ini sangat penting dan mendesak digunakan oleh panti yang tadi Prof bilang yang memang khusus di bawah naungan pemerintah, Prof? Iya, Dinas Sosial nih dia melayani warga binaan sosial. Di mana warga binaan sosial ini tentunya bukan hanya permasalahan dia tidak ada yang mengurusi baik tempat tinggal ya. Baik kebutuhan makan segala macam. Tentunya dari faktor kesehatan juga ini kita harus peduli. Nah, mereka yang ada di dinas sosial ini selain daripada puskesmas, tentunya ada fasilitas yang dibutuhkan untuk yang tingkatannya di rumah sakit. Nah, di rumah sakit Duren Sawit ini juga melalui pergubnya juga ini diamanatkan untuk menjawab nih kebutuhan kesehatan dari teman-teman warga binaan sosial. Dari penjemputan ya Mbak Yu ya? Iya betul, dari penjemputan. Dari penjemputan menggunakan ambulans kita sendiri, dirawat, dipulangkan. Karena tadi saya sampaikan, WBS ini dijemput oleh kita tidak didampingi. Betul. Jadi sehingga dibutuhkanlah suatu sistem mengintegrasikan lintas sektor dari dinas sosial di bawah panti-panti sampai dengan ke rumah sakit. Jadi memang jumlahnya sudah jelas, keluhannya jelas, pasiennya juga jelas. Betul. Ya Prof ya. Ini yang dirasakan oleh teman-teman ini sehingga tidak telepon-telepon lagi. Betul. Tugas panti ini keluhannya apa, Iya, betul. apa. Dan ini juga meminimalkan pengusulan NIK baru. Betul. Ternyata setelah kita kerjasama dengan Dukcapil nih, dengan biometriknya mereka, betul. bahwasannya pasien ini sudah punya NIK gitu. Tapi sebelumnya diusulkan. Gitu. Nah, dengan adanya kerjasama dengan Dukcapil melalui biometrik ini, jadi tahu nih, oh dia sudah punya NIK, tinggal ngambil NIK-nya saja. Jadi tidak ngusulin baru lagi. Gitu. Betul. Nah inilah yang harus kita dorong, sehingga rasa nilai kebermanfaatan empati ini dirasakan oleh seluruh warga binaan sosial melalui petugas-petugas pantinya, dari dinas sosialnya, seperti itu. Ya Prof. Lalu harapan ke depannya atau pengembangan dari sistem empati ini seperti apa, Prof? Oh ya, Nus Ayu kan empati saat ini digunakan oleh
panti sosial ya. Nah di dinas sosial ini juga ada petugas-petugas di lapangan tuh namanya P3S. Betul. Nah P3S inilah yang istilahnya membawa ya, mendampingi warga atau masyarakat yang ada di lingkungan Provinsi DKI Jakarta khususnya. Ini ketika mengalami satu gaduh gelisah, terus emosional lah ya, terus kemudian ada permasalahan kesehatan, mereka bawa nih. Nah maka harapannya ke depannya empati ini dapat dirasakan, dimanfaatkan oleh P3S. Itu yang pertama. Yang kedua, di Jakarta kita punya aplikasi platform Jaki namanya. Betul, Jaki. Nah di dalam aplikasi Jaki itu ada beberapa menu lah kita bilangnya fitur-fitur ya. Fitur-fitur, ada Jak Ambulan, ada Jak Sehat, ada Jak jiwa ya, Sehat Jiwa seperti itu. Harapannya aplikasi empati ini bisa terintegrasi dengan Jaki tadi. Jadi ketika masyarakat membutuhkan atau masyarakat mengalami gaduh gelisah, gangguan jiwa atau membutuhkan rujukan ke RSKD Durensawit, mereka bisa memanfaatkan aplikasi empati di Jaki ini. Terus kemudian ketika dia butuhkan ambulansnya ini sudah terintegrasi dengan empati ini. Jadi kita terbantu nih ambulans di RSKD Durensawit dengan PK3D itu akan terbantu ketika PK3D ini mampu kompetensinya melayani kedaruratan psikiatri. Selama ini kan masih melayani kedaruratan umum ya. Seperti itu. Harapannya ke depannya seperti itu. Wah, luar biasa sekali sistem ini ya Prof ya. Semoga ke depannya juga saya bisa berinovasi juga seperti Prof Yadi. Amin ya. Prof Yadi terima kasih atas informasi dan penjelasannya mengenai bagaimana menjadi nakes teladan, bagaimana sistem ini akhirnya diciptakan dan bermanfaat bagi petugas sosial. P3S nanti akan direncanakan ya ke depannya sampai bisa digunakan oleh panti sosial di seluruh DKI, kalau bisa sampai ke provinsi luar juga boleh digunakan ya. Boleh. Ya. Oke, jangan lupa dan semoga sobat sehat yang di luar sana juga bisa mendapatkan hal positif dalam obrolan kita ya Prof ya. Amin, tentunya. Jadi semakin tahu semakin paham. Jangan lupa untuk selalu saksikan podcast Pojok Obrolan Sehat Broadcast di channel YouTube Rumah Sakit Durensawit. Sekali lagi selamat Hari Perawat Indonesia dan PPNI, semoga sukses dan jaya selalu. Amin. Saya selalu ingat satu kalimat ya Prof, mungkin Prof juga tahu, cintai pekerjaan Anda bahwa pekerjaan akan mencintai Anda. Luar biasa. Betul kan Prof ya? Betul sekali ya. Saya Ayu dan Prof Yadi undur pamit, sampai jumpa. Dadah.